Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang Tax Amnesty 2022, program pengungkapan sukarela. Persiapan dan pelaksanaan seperti apa? Di studio sudah bersama kami Upasaka Pandita Maga Panyo, Joni BBA, CPC, CPS, CEO The Traco Consulting, dan juga Ketua Yayasan Atma Vicara. Selamat pagi Pak Joni, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa dan biasa di luar Pak. Biasa di luar. Untuk mengabdi, membantu ya banyak sedikit. perusahaan untuk di bidang konsultasi dan di perpajakan ya Pak ya. Ya itulah salah satu apa yang bisa kita lakukan dengan sedikit menyumbangkan pikiran dan tenaga. Ini ujung-ujungnya demi negara tercinta juga ya kan. Ya, supaya pajak menjadi rapi, kesadaran pembangunan akan juga terlancar. Iya. Tapi pertama-tama izin Pak Syandet, ini Silakan. sebuah kebanggaan Iya. bisa hadir bersama Pak Syandet. Terima kasih. Memang sebenarnya salah satu orang Terima kasih Pak. senior yang saya hormati. Sudah Sama-sama. lama saya belajar dari beliau, Pak Syandet, dan Tribun juga ini luar biasa konsistensi di dalam menyampaikan berita informasi yang akurat. The Fact ini sangat berbeda, apalagi sekarang di studio hadir host kita Pak Syandet kan, inspirator yang konsisten sekali memberikan inspirasi bisnis kepada masyarakat ya. Terima Ini kasih. sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Joni Sama-sama, ya. Pak Syandet. Kami juga mengucapkan terima kasih ya Pak Joni yang di sela-sela waktu yang sangat sibuk ada kegiatan di Jakarta, kadang di Surabaya, di luar kota, dan sampai hari ini sebenarnya ini adalah perencanaan yang dari tahun lalu ya. Terima kasih juga waktunya ya Pak Terima Joni. kasih, Pak. Nah, Mohon maaf. pagi hari ini kita akan bahas tentang Tax Amnesty 2022 atau yang lebih dikenal sebagai PPS ya, Program Pengungkapan Secara Sukarela. Nah, ini Pak Joni bisa ceritakan sedikit beda dengan Tax Amnesty yang sebelumnya, ini bedanya apa, dan kali ini fungsinya untuk apa? Ya, itu tadi seperti yang sudah Pak Syandet katakan. Cuman kalau kita berbicara dengan orang bermain NLP ini agak harus hati-hati pertanyaannya. Nah, satu mungkin dulu kita sering ingat bedanya di mana? Jelas bedanya di kosakata. Iya. Kalau dengan master NLP ini agak hati-hati. Jadi, oke, secara jelas memang mungkin semangatnya sama, Pak. Semangatnya Ya, sama. semangatnya sama. Artinya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan mungkin harta-hartanya kepleset belum dilaporkan, Iya. ya, atau lupa ya, mungkin itu yang sering banyak terjadi. Aduh, kelupaan, ini belum dilaporkan, ini belum dilaporkan. Kemudian skemanya berbeda, tarif-tarifnya juga berbeda, kemudian konsekuensinya juga berbeda, gitu ya. Jadi bersyukurlah mungkin teman-teman yang sudah mengikuti Tax Amnesty yang tahun-tahun kemarin yang terakhir pertama tadi. Nah, di benak masyarakat mungkin kita sering mengingat sebagai Tax Amnesty. Nah, kemarin kenapa sengaja Joni pas ditanya Pak Syandet ini udah cocok, udah, tapi sebenarnya pembahasannya PPS, yes. tapi di atasnya Tax Amnesty. Sengaja, ini gimmick Pak. Iya. Gimmick Karena untuk menarik masyarakat. masyarakat masih Mengenal ini adalah Tax Tax Amnesty Iya. karena nama tersebut masih Masih sangat populer ya. Populer, betul. Ya, kalau di pas kita ngobrol juga di klien ataupun obrolan santai di warung kopi, masyarakat masih ingat Tax Amnesty Jilid 2. Tax Amnesty Jilid 2, TA2. Kita udah koreksi juga PPS. Oh iya, PPS. Nanti habis ngobrol TA juga. Jadi oke lah. Oke, Iya, yang penting iya. skemanya berbeda, itu udah jelas. Konsekuensinya berbeda, artinya sanksi dan konsekuensinya berbeda. Nah, itu tadi. Kalau yang PPS yang tahun 2002 ini kan mungkin bagian daripada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada wajib pajak, ayo kita inikan lagi. Ya, jadi Ungkap kembali ungkap ya. kembali mana nih yang belum masuk nih, silakan, ya kan. Kemudian karena semakin hari data-data yang kita pergunakan semakin visibility, semakin gampang terlihat gitu. Jadi bisa dilihat dari AEOL, Automatic Exchange of Information, itu bisa diambil datanya. Kemudian dari ILAP artinya institusi, lembaga, asosiasi, ya. Kemudian
dari pihak lain itu juga bisa dapat hartanya, kedapatan. Jadi kemudian satu lagi ada istilah namanya WP yang banyak yang belum melaporkan itulah. Jadi ada 3 hal ini yang menjadi dasar bahwa pemerintah memberikan kesempatan untuk melaporkan kembali. Kalau dilihat dari situasi yang ada, Pak Joni, kan di TA 2014 ya, itu ada yang sebagian sudah melaporkan dan mungkin ada yang masih belum. Ini kesempatan kedua untuk pengungkapan secara sukarela, betul. Supaya aset-aset yang sudah ada itu bisa dilaporkan dan kemudian menjadi harta yang sudah divalidasi, supaya nanti, karena sekarang pembelian apapun, apakah pembelian rumah, properti dan sebagainya, yang pertama dilihat adalah akun resmi pajak ya. Betul. Karena kalau pajak tidak ada bayar, berarti sumber pajak tidak ada uang atau aset, bagaimana kita bisa membeli yang lain? Betul. Jikapun bisa, itu artinya ada penghasilan, dan penghasilan juga harus dikenakan pajak. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan ini kalau Pak Joni melihat di masyarakat seperti apa? Apakah kesadaran pajak itu sudah meningkat berdasarkan evaluasi dari Pak Joni di perusahaan dan kemudian di masyarakat saat ini? Kan ada beberapa tipe ya Pak. Yang pertama itu adalah mereka yang sudah awareness, sadar dari awal, rapi banget ya. Itu memang kita harapkan ya, karena pajak ini sangat besar kontribusinya bagi pembangunan, dan kerapian itu sangat penting. Kita enak tidur, enak makan, dan kemudian mau ekspansi bisnis dan sebagainya lebih rapi seperti itu. Apalagi sekarang banyak didukung oleh pemerintah ya, khususnya untuk UMKM. Dan kemudian investasi di perusahaan juga sama ya Pak Joni. Nanti Pak Joni bisa sampaikan juga tambahan koreksi apabila yang saya sampaikan ini mungkin kurang tepat atau ada perbaikan untuk usaha perusahaan-perusahaan terbatas atau mungkin bisnis-bisnis yang apabila dividennya mereka ambil tapi diinvestasikan kembali, itu juga free pajak, nggak seperti itu ya. Jadi saat ini pemerintah sangat mendukung dunia usaha dan dunia bisnis ya, seperti itu. Nah, dari manfaatnya PPS yang 2022 ini, manfaatnya seperti apa Pak John, dan bagaimana perhitungan nilai-nilainya? Oke. Ini juga berkaitan dengan teman-teman yang sudah pernah ikut di TA pertama sebelumnya, karena ini manfaatnya juga mereka rasakan. Nah kan kadang-kadang ada teman yang celoteh, loh ini kok ada 2 kebijakan nih sebelumnya ya, ada 2 kebijakan, 1 kebijakan 2. Jadi kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu mengakomodir 2 kondisi yang berbeda. Yes. Ya, dan manfaatnya mungkin kalau kita ceritakan secara to the point adalah bahwa kalau kebijakan 1 ini siapa saja? Iya. Kebijakan 1 itu adalah teman-teman atau wajib pajak yang sudah pernah ikut TA atau badan usaha yang sudah pernah ikut TA seperti yang Bapak katakan tadi. Ya. Itu boleh ikut kembali. Oke. Dengan catatan bahwa itu adalah harta perolehan tahun 1985 sampai dengan tahun 2015. Nah, silakan ikuti kembali, dan ini mereka mendapatkan, bagi saya itu tarif khusus. Oke. Artinya lebih rendah daripada kebijakan kedua. Teman-teman yang tahun kemarin itu nggak mau ikut. Ya. Nah, jadi kalau di kebijakan 1 itu untuk harta dalam negeri yang tidak diinvestasikan kembali ya ke SBN, surat berharga negara, ataupun perusahaan hilirisasi, ataupun untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini ada nilai atau tarif yang spesial. Jadi ada 8 ya. Kemudian kalau yang di kebijakan kedua itu teman-teman yang belum pernah ikut TA kemarin itu nilainya adalah sekitar 14%. Ya, jadi bedanya jauh. Yang belum ikut TA. Yang belum ikut TA 14. Kalau yang sudah ikut TA, sudah 8. ikut TA di kebijakan 1 8. 8 ya. Ya. Dan ini merupakan sebuah support dari pemerintah ya, supaya nanti kita semuanya rapi ya. Ya. Karena juga disampaikan Pak Joni, semua serba sudah digital ya. Digital. Dari berbagai lembaga keuangan, otoritas itu sudah bisa memantau aktivitas keluar masuk dana dan properti yang saat ada ini yang sudah terdaftar. Jadi saran dari ya kita ya, rapikanlah semua karena untuk kedepannya pasti
segala sesuatu itu sudah sangat transparan sekali ya. Iya, dan manfaat paling dirasakan adalah mungkin karena ada data tadi ya, datanya di digital tadi itu kan gampang terbuka ya. Dan kalau misalnya kedapatan nih, misalnya gini, Joni ikut TA nih, Ya. ikut TA pertama nih, Ya. laporin sekian. Nah, ternyata memang ada sebagian dari harta yang belum dilaporkan. Nah, kalau dia misalnya Joni ikut PPS lagi Ya. untuk mendaftarkan harta yang dulu belum dimasukkan ke dalam TA, nah ini kita bisa bebas sanksi. Itu Oke. luar biasa Pak, 200%. 200% dari nilainya. Dari nilai Berarti- PPH yang akan kita setorkan. Oh, dari 200 dari nilai PPH yang Iya. harus disetorkan 2 kali ya. Ya 200 ya. 200% dari nilai PPH yang Belum- seharusnya disetorkan. Kalau Belum misalnya sanksi lain lagi kan? ya, Nah. kalau misalnya PPH-nya penghasilannya sebesar 35%, ya habis, Habis selesai. selesai. Dan bahkan harus bayar lagi, Korek kocek lagi kan? korek kocek lagi. Nah, dan Jadi ya manfaat yang kedua adalah bahwa kebijakan 1 dan kebijakan 2 itu sama-sama datanya dilindungi Pak. Jadi data tersebut tidak dapat dijadikan bukti untuk penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan pidana. oke. Jadi Artinya aman. deklarasi itu sudah aman. Ya? Aman. Oke. Nah, Nah, itu Pak, satu dukungan pemerintah tadi seperti kata Pak Senet tadi. oke. Sejauh mana ini pelaksanaan dari mulai tanggal 1 ya Pak ya? Iya. Sampai tanggal sekarang, bagaimana cara melaporkan dan kemudian prosesnya seperti apa? Oke. Mungkin ada beberapa step yang harus di scanning dulu, misalnya apakah yang pertama ada ikut TA pertama sebelumnya, laporannya ada yang sudah dimasukkan, ada beberapa proses untuk scanning dan pelaporannya Pak. Iya. Ini untuk membantu masyarakat sebagai apa ya, untuk transparansi dan kesadaran untuk pengungkapan supaya kedepannya lebih rapi. Ya, salah satu perbedaan lagi yang paling mendasar adalah dulu kan masih manual Pak, Yes ya. pakai kertas kan isi atau mungkin di Pengajuannya manual sebagai Excel ya. di Excel. Kalau sekarang sudah ada online Pak, DJP online. DJP online. Jadi Luar biasa masyarakat ya. tinggal buka di sana aja Pak. Setiap orang itu dapat mampu mengakses DJP online dengan Betul. kode EVIN dan kode NPWP. Mm-mm. Kemudian kita bisa mengetahui bahkan di dalamnya itu sosialisasi pajak itu sangat banyak sekali. Iya. Dan termasuk peraturan-peraturan kita bisa baca sendiri. Dan saat ini kalau masuk di kantor pajak Iya. seperti udah masuk di perusahaan besar dan bank besar Pak, dilayani informasi super detail Pak. Per detail. Hebat sekali ya. Ya, jadi Nah ini semua sudah online. Manfaatnya lebih gampang, gampang ya. lebih gampang. Kemudian tata caranya juga ada di situ, semua diberikan arahan, diberikan petunjuk. Ini harus diisi apa, tabel ini harus diisi apa, kolom ini harus diisi apa. Kemudian bagaimana caranya, semuanya udah online. Manfaatnya adalah kerapian kita di dalam pengungkapan pajak. Pertama untuk menghindari kena sanksi ya. Tadi. Sanksi ini berat, sahabat Tribuners, bisa 200%, hati-hati ya. Ya, belum Jadi- administrasi dan KUP yang lain kan masih ada tuh Ya. peraturan sanksinya. Betul. Jadi kalau ada aset-aset yang belum dilaporkan, sebaiknya dilaporkan ya. Dilaporkan. Yang sudah pernah mengikuti TA itu hanya 8%. Ya. Yang belum pernah mengikuti TA maksimal 14%. Yaitu deklarasi aja. Daripada nanti ketahuan dan dendanya bisa 200% ya, sahabat Tribuners. Dan kemudian selain manfaat nilai yang kita bisa untuk deklarasi, manfaat apa lagi Pak? Untuk pengungkapan pajak secara sukarela ini. Oke, kalau mungkin secara pribadi orang Kenapa harus taat pajak Pak? ya artinya bahwa saya sering mengatakan kepada teman-teman pas ngobrol dimanapun berada, saya tetap menekankan bahwa kalau bapak punya usaha, kalau ibu punya usaha, kepingin gede atau kepingin main besar, tidak usah takut bayar pajak, karena itu sudah ada aturan-aturannya. Dan kita harus yakin bahwa pemerintah juga nggak mungkin artinya mengkerdilkan sebuah usaha daripada penduduknya kan. Nah tentunya semakin besar kita dapat, pemerintah juga happy, pembangunan juga dapat, Dan- masyarakat manfaatnya juga dapat, Betul, kita juga nyaman, betul. mau manfaatin uang juga nyaman, nggak usah sembunyi-sembunyi. Nah itu yang Betul, paling betul. secara psikologis Pak. Secara psikologis ya. Yes, Jadi kalau saya semua melihat seperti itu. semua stakeholder itu mendapatkan Semua mendapatkan hal yang positif ya. Betul. Kita bayar pajak, pemerintah juga pembangunan, dan kemudian secara investasi bisnis juga Yes. mendapatkan keuntungan. Betul. Dan kemudian para profesional karyawan bekerja, mereka juga dapat menafkahi keluarga. Iya.
lingkungan juga ikut terbantu karena pembangunan ekosistem ekonomi itu menjadi baik ya. Apalagi sekarang dukungan pemerintah terhadap UMKM, pebisnis, bahkan ke startup juga menjadi luar biasa ya. Artinya pengusaha ini semakin dilindungi. Jadi sahabat Tribuners jangan pernah ada rasa khawatir atau takut, tapi deklarasilah aset Anda secara transparan. Maka kemudahan itu akan menjadi lebih baik, feedback positif ya. Kita hidup lebih tenang, lebih nyaman ya. Mau kemana gak ada masalah, gak perlu takut lagi nanti siapa lagi yang mau datang untuk periksa dan sebagainya. Karena deklarasi ini sekarang sangat transparan. Dan kemudian Bapak Ibu bisa melihat ya sahabat Tribuners ya, perusahaan-perusahaan yang sudah deklarasi dengan baik, lancar, rapi. Ya saya ambil contoh perusahaan TBK. Perusahaan TBK itu mampu bertahan dengan jangka waktu yang sangat lama, Pak Joni. Setuju ya, Pak Joni ya? Betul. Kita lihat mereka semua transparan dan sebagainya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan perusahaan yang sudah TBK ada beberapa insentif pajak yang mereka bisa dapatkan dari ini harus dicatat transparansi seperti itu ya. Ini ahlinya Pak Joni. Silakan tambahkan. Ini apa yang dikatakan Pak Sianiat ini salah seorang master dalam pengembangan bisnis, itu tepat sekali. Artinya full support kita lah. Artinya bahwa secara jangka panjang itu kita nggak usah khawatir. Dulu kita mungkin sering mendengar gini Pak Sianiat, aduh nanti saya naikkan pajak, kalau bisnis saya turun gimana turun, kena periksa lagi. Ya artinya bahwa kalau Bapak melakukan pencatatan, kan ada dua opsi, pencatatan dan pembukuan. Bapak rasa pembukuan itu agak sulit, ya silakan pencatatan. Selama pencatatan bisa kita buktikan, selama data-data bisa buktikan, pemerintah akan kembalikan kembali dananya. Yang penting datanya jelas terverifikasi. Oh iya rugi, betul rugi, dikembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Dan ini yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gede tadi, Pak. Kan namanya restitusi tadi. Nah, dengan berbagai cara tata cara yang sudah disediakan oleh Fiskus. Nah, kemudian ini sini kalau saya Joni lihat ada Awi Coffee nih, Pak. Kalau nggak salah ini sudah menjajaki kaki ke mana ya, Eropa, Jepang ya? Jepang, ada Malaysia, Singapura. Nah, tentunya pemilik perusahaan sudah berpikir panjang, Pak. Nah, kerapian daripada pembukuannya, prosesnya, kemudian kewajiban perpajakannya apa, saya yakin pemilik perusahaan juga teman kita Arwah kan, luar biasa pasti sudah berpikir ke arah sana. Betul. Gak mungkin dia berani bekerja sama dengan Jepang yang notabene adalah orang yang sangat strict gitu kan. Betul. Jadi memang kalau perusahaan-perusahaan yang sudah bisa ekspor ke luar negeri, bahkan nasional lah ya, produknya bisa saya sendiri ada melakukan analisis di beberapa perusahaan-perusahaan termasuk yang TBK Pak John. Jadi memang kerapian itu sangat penting, di mana publikasi begitu kita sudah publikasi pasti berbagai stakeholder akan menilai kewajiban kita seperti apa dan sebagainya. Kalau kita melaporkannya dengan baik, artinya apa? Kita memiliki etika dan integritas. Di dalam bisnis kita butuh itu namanya integritas dan etika. Bisnis itu adalah trust, kepercayaan. Kalau kita tidak bisa dipercaya, bagaimana customer akan percaya kita? Betul sekali, Pak. Jadi kita harus memiliki integritas tinggi. Nah, kemudian kedua, kalau pelaporan kita benar dan rapi, artinya secara pembukuan itu dapat terdeteksi apa saja pengeluaran, apa saja pemasukan, dan biaya-biaya yang ditimbulkan. Betul. Dan itu akan menjadi dashboard bagi perusahaan untuk menilai apakah perusahaan ini efisien atau tidak. Apalagi yang bisa diperbaiki ya. Kaizen management. Jadi dengan transparansi, dengan pencatatan sebenarnya benefitnya sangat banyak sekali. Sangat banyak, Pak. Sangat banyak sekali. Salah satu fungsi pembukuan yang Bapak ungkapkan tadi, Bapak ceritakan tadi, itulah tadi sebagai salah satu tolok ukur dalam pengambilan keputusan. Betul. Kemudian pengembangan bisnis, kemudian kaizen tadi kan berkaitan dengan kaizen tadi, mana yang harus dirubah, mana yang harus ditekankan. Ya, tergantung manfaat ke bisnis itu banyak sekali. Betul sekali. Jadi produk mana yang mau saya kembangin, mau saya turunin jumlahnya, ya kan, bidang mana yang tidak efisien, itu kelihatan di dalam pembukuan. Betul. Jadi pembukuan yang rapi
itu akan membuat sebagai dashboard mata kita untuk melihat scanning Betul. overall ya, apa yang harus kita perbaiki lagi. Ya tentunya kalau sampai mengalami kerugian, dievaluasi apakah perusahaan tidak efisien dan sebagainya. Yang perlu dilaporkan ya dilaporkan, sama saja ya. Karena perusahaan yang menjadi besar pasti akan berurusan dengan bank, akan berurusan dengan masyarakat. Kalau perusahaan berurusan dengan bank, ya laporan keuangan dan harus diaudit. Betul. Pajak juga sama, ya kan? Nah ini Pak John, ini sebelum ini manfaat tadi kan sudah ada ya, kita transparansi, kaizen, berintegriti, kita menjadi perusahaan yang mampu dipercaya dan maju dan berkembang, kontribusi kepada negara, masyarakat juga ada. Nah kemudian yang PPS ini, apakah ada bedanya Pak untuk pengungkapan secara program secara sukarela ini? Untuk yang PKP dan non PKP, kalau PKP kan istilahnya kan yang omsetnya 4,8 miliar rupiah ya Pak ya, dan non PKP itu yang di bawah 4,8. Itu bagaimana pengungkapannya? Apakah prosesnya sama atau ada pencatatan khusus dan seperti bagaimana? PT dan individu untuk kali ini seperti apa? Ya. Jadi kalau berbicara PKP dan non PKP untuk sejauh ini kan kita berbicara tentang total omset keseluruhan setiap per tahun. Kalau di bawah 4,8 M per tahun, pemerintah memberi kesempatan kepada si wajib pajak untuk memilih apakah mendaftarkan diri menjadi PKP atau non PKP. Nah kemudian kalau di atas 4,8 itu wajib PKP. Nah PKP maupun non PKP ini boleh memanfaatkan program PPS ini. Jadi mungkin secara keseluruhan dapat Joni sampaikan bahwa tadi ada 2 filter Pak ya, filter kebijakan 1, kemudian kebijakan 2. Kebijakan 1 itu siapa saja? Adalah peserta WPOP atau badan usaha yang sudah pernah ikut TA kemarin. Ya. Yang sudah pernah ikut itu boleh ikut lagi kebijakan 1. Nah, itu 8% ya Pak ya? Yang 8%. Kemudian dan itu ada pembatasan harta di bawah 2015 ya? Iya, sampai dengan 2015. Dan satu filter lagi adalah kebijakan kedua. Nah, kebijakan kedua ini adalah bagi WPOP yang belum pernah ikut tax amnesty ya. Jadi orang kan dari awal sampai sekarang belum pernah ikut program ini, program PPS ini. Jadi masuk di tahun 2020 ini. Iya, kebijakan kedua dengan catatan harta perolehan adalah 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 2020. Ya, 2016. Iya, sampai 2020. Di bawah 2016 bagaimana? Harusnya kan itu udah akumulasi kan? Iya. Tinggal melihat aja 2022 finalnya berapa? Daftar hartanya sekian berapa? Misalnya dilaporkan tahun 2000 di SPT 2020 itu adalah aset-asetnya berapa? Katakan 2 miliar. Kas, bank, masih deposito. Ada. Iya, betul. Rumah, masih ada mungkin sekitar 6 miliar, 7 miliar belum lapor, silakan laporkan. Dan itu kalau misalnya dia belum pernah ikut lebih tinggi. Nah, nilainya lebih tinggi daripada teman-teman yang sudah ikut TA. Inilah perhatian khusus pemerintah. 14% itu ya? Iya. Jadi tarifnya mungkin terbagi 3 Pak Syanit. Kalau yang untuk kebijakan 1 yang katakanlah WPOP maupun badan yang sudah pernah ikut TA sebelumnya, tarifnya ada 3%. Jadi di mana 11% itu untuk yang pengungkapan harta yang ada di luar negeri. Jadi ungkapkan, saya punya ini harta nih di mana nih, misalnya di Swiss ada nih 3 triliun, diungkapkan. Dan itu kenanya? 11%. Seluruh dunia itu bisa. Ya, jadi kemudian bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia berada. Hanya kena 11%. Kemudian tarif seandainya tidak lapor. Iya, kalau belum dilaporkan dalam SPT ya. Iya. Kalau misalnya 11% ya. 11%. Itu kan bisa aja perolehannya sebelum 2016. Dia ditotalkan aja nanti. Ditotalkan. Kemudian level kedua adalah 8%. 8% untuk harta yang ada di luar negeri dan akan kita bawakan kembali ke Indonesia. Direpatriasi, kemudian termasuk harta yang berada di dalam negeri. Yang 8% ini. Yang 8%. Yang 11% ini di luar negeri. Nggak dibawa seperti pulang. Rumah dan sebagainya. Iya, apartemen. Karena nggak bisa dibawa pulang kan. Iya, apartemen itu kecuali dijual ya. Betul. Deklarasi dulu ya. Deklarasi ada nilainya berapa? Iya, kemudian direpatriasi. Repatriasi. Iya. Kemudian yang kalau
mau dibawa kembali ke Indonesia 8%. 8%. Termasuk yang aset yang di Di Indonesia. Indonesia. Kemudian satu level lagi yang paling rendah adalah 6%. Ya. Itu adalah seluruh harta yang direpatriasi maupun yang ada di dalam negeri itu diinvestasikan kembali ke dalam Negeri. SBN. Oh, surat berharga negara. Surat berharga negara atau hilirisasi ataupun energi terbarukan. Jadi Ini yang masuk ke dalam saham-saham PT. Oke. Berarti energi terbarukan ini merupakan future industry yang akan menjadi insentif pajak dari pemerintah. Ini 11, 8, 6 bedanya dengan 14% itu apa? Kalau 14%. Kalau 14% ini yang itu yang berarti ini yang pertama. Ini yang artinya kebijakan 11, pertama, filter 1. 8, 6 ini yang sudah pernah mengikuti TA pertama. Iya. Seandainya kalau belum pernah sama sekali. Ini bahaya dong. Belum pernah, betul. Ini belum pernah itu masuk ke level kedua. Ini bahaya kan? Bahaya. Cepet-cepetan lah Pak di kalau yang enggak, belum pernah tapi asetnya banyak. Ini mau dipakai buat apa gitu kan. Iya. Di SPT orang miskin sama sekali, sama misalnya. sekali belum dipublikasi. Betul. Ini program kedua. Level 2. Kalau saya sih Jody sih lebih sering bilang ini Pak, ada konsekuensinya. Oke. Ya, kalau bahaya nanti terkejut badan. Yalah, ada tetap ada konsekuensi. Jadi katakanlah lupa lapor ini ya, kan yang sebelumnya TA pertama rupanya mungkin ada di Singapura dan sebagainya. Masih ada. Sibuk ya kan. Rupanya di Australia ada. Nggak pernah ikut TA, ya. Ada 2 apartemen belum lapor. Ya udah silakan laporkan sekarang. Itu berapa persen yang belum pernah mengikuti? Yang belum pernah itu WPOP itu 18%. 18%. Untuk yang di luar negeri. Final. Yes. 14% untuk yang luar negeri bawa pulang. Bawa ke pulang. Iya. 18, 14 kemudian? Kemudian satu lagi 12. 12 untuk yang mau diinvestasikan atau beli SBN kembali. Betul. Cukup dan membantu itu holdingnya 5 tahun Pak. Oh, yang SBN ini di hold 5 tahun tidak boleh dipergunakan untuk hal lainnya. Berarti harus beli SBN. Kalau misalnya bangun PT kalau dia masuk ke perusahaan proses hilirisasi, boleh. Pengolahan barang mentah yang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi boleh. Itu boleh aja. Boleh. Selagi di AT itu ada uang masuk dan itu PT kan selalu menjadi modal dan tidak dikeluarkan. Iya. Dikunci selama 5 tahun ya. Berarti dukungan dari pemerintah juga untuk bisnis ini sangat luar biasa sekali. Nah, syarat pelaporannya sama juga ya, bisa dilihat di DJP online ya, semuanya udah rapi banget. Jadi nanti saya meminjam. Mungkin bisa Pak Joni sharing sedikit mengenai bagaimana untuk secara DJP online-nya sedikit. Kalau yang butuh konsultasi silakan ya. Saya boleh pinjam istilahnya Pak Sianiat di Star Marketing, itu ada screening. Ada screening. Thank you, Pak. Karena saya mengikuti Pak perkembangan Pak Sianiat dulu waktu jor-joran di Asia Megamas. Itu kan tren banget itu kan, ini ada apa ini kan. Rupanya Pak Sianiat lagi marketing. Jadi screening sama juga Pak. Jadi kita coba screen dulu harta mana kita yang belum ada, kemudian ini udah lapor belum, ini udah lapor belum, ya udah kalau memang belum lapor kita laporkan. Nah, berapa nilainya kalau berkaitan dengan kas dan setara kas, ya silakan diungkapkan secara istilahnya kesadaran daripada si WP. Saya mau ungkapkan ada berapa nilai saya. Kemudian kalau yang berkaitan dengan kendaraan NJOP atau segala macam, kemudian harta juga nanti harta perolehan berapa, nilainya apartemennya berapa, kemudian yang berkaitan dengan nilai kurs mata uang asing itu lihat aja kembali PMK atau KMK daripada pemerintah. Kalau nggak salah yang tahun 2020 akhir Desember itu KMK nomor 56. Kemudian yang tahun 2015 itu 21 atau 19 berapa, lihat aja di situ kurs yang berlaku di perpajakan itu pada saat 31 Desember 2015 untuk yang kebijakan 1, 2020 31 Desember untuk kebijakan kedua. Nah, jadi mungkin itulah yang butuh kita lakukan di awal itu, kita screening dulu. Kita mau masuk yang kebijakan 1 atau mungkin kita sesuai dengan syarat kebijakan 2. Tapi kalau kebijakan 1 pasti syaratnya harus ikut TA yang pertama. Kalau tidak pernah ikut sudah pasti nggak bisa ikut 1. Udah gampangnya itu Pak. Udah gampang. Screening dulu ya, sahabat Tribunas. Screening dulu. Kemudian kita
pernah nggak kalau tidak pernah ikut TA yang 2015, kita pasti udah masuk ke kebijakan kedua. Kemudian hal kedua udah jelas pasti harus punya NPWP kan? Ya jelas. Buka data, buka dompet. Apakah kita masih sekarang ada yang tidak memiliki NPWP untuk yang pebisnis yang saya katakan adalah sudah lama? Mungkin hampir tidak terjadi lah. Mungkin hampir tidak terjadi. Kan kita melihat bahwa DJP saat ini juga semakin hari semakin baik ya kan? Iya. Kemudian semakin welcome ya. Yes. Kemudian dari segi fiskus juga semakin hari kami harapkan semakin baik. Ya artinya bahwa kadang-kadang kalau berbicara tentang obrolan warung kopi itu kan mereka sering membandingkan Singapura itu begini, Australia itu begini. Iya. Nah apalagi nanti kan ada pembaharuan. Yes. Ada istilahnya bukan distorsi sih istilahnya, kalau di marketing apa itu Pak namanya? Change ya. Ada perubahan gitu kan. KTP nanti nomor MPP yang sudah ada sekarang nanti inovasi menjadi KTP, nomor KTP menjadi NPP. Inovasi, ada apa ya, perbaikan sistem ya, yang lebih baik lah artinya. Nah, kalau semua pengusaha jelas, kalau kita semua berusaha iklim dunia usaha jelas, sebagai seorang pengusaha juga gampang mengambil keputusan. Betul, semua data rapi. Yes. Ya. Bagi pemerintah juga gampang memberikan insentif. Betul. Pada saat waktu yang dibutuhkan kepada subjek atau objek yang tepat. Betul. Mungkin yang ditakuti Pak Joni adalah setelah dibuka, mungkin ya tahun depan saya harus bayar lebih tinggi lagi. Padahal perusahaan nggak untung. Tadi sudah dijelaskan Pak Joni, yang penting pencatatan atau pembukuannya benar. Selagi masih bisa dibuktikan kerugian itu, saya pikir pemerintah juga pintar lah ya. Karena semua ekonom terbaik ada di pemerintahan saat ini. Orang-orang terbaik, putra terbaik bangsa Indonesia ada di bisnis, kan bisa melihat regulasinya seperti apa. Ada industri yang sedang turun, ada yang sedang baik, yang seperti itu ya. Nah ini manfaatnya lebih baik. Mungkin ketakutannya atau mungkin worry-nya di sana ya. Kebijakan harus supaya selagi bisa dibuktikan, gak ada masalah. Dan kemudian semakin lama semakin dibebankan pajak, saya pikir tidak juga. Bahkan saat ini pemerintah sangat mendukung. Ya, yang sewajarnya ya, yang sewajarnya artinya ya memang kalau perusahaan bisa mendapatkan keuntungan ya harus bayar pajak, wajar ya, di mana-mana juga sama ya. Jadi kalau yang semakin lama semakin membuat rumit itu tidak ada, apalagi untuk UMKM ya, Pak ya, itu sangat terbantu. Transparansi sangat terbantu. Nah, ini kelanjutannya seperti apa? Setelah screening mau masuk di program DJP online. Nah, oke. Hal kedua kan tadi sudah harus wajib punya NPP gitu ya. Kemudian kalau untuk kebijakan satu misalnya lagi ada banding, lagi ada permohonan apa, itu harus ditarik kembali. Artinya bahwa permohonan segala macam yang berkaitan dengan perpajakan itu harus ditarik balik ya. Jadi bisa ikut PPS secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau untuk kebijakan kedua itu WP-nya tidak boleh berada dalam posisi sebagai status penyelidikan, penyidikan, pengusutan, harus clear dulu. Jadi kalau misalnya dia mau ikut PPS, ini harus dibereskan dulu masalah hukumnya. Masalah yang sebelumnya sudah ada itu dibereskan dulu, menjadi titik untuk selesai ini baru titik untuk pengajuan. Nah, kemudian dan sampai berapa lama ini Pak Joni? Ini 1 Januari sampai Juni. Yes, ada 6 bulan. Ya. Dan kalau sebelumnya kan ada kenaikan 1%, 2% menjadi naik ya. Naik menjadi 2, 3, 5 mungkin dulu ya. Ini kalau ini flat selama 6 bulan ini. Yes. Oke. Jadi kesempatannya sangat panjang ya, Pak Joni ya. Nah, ini gerbang awal kalau menurut Joni, ini gerbang awal untuk kita kalau mau dibilang mengungkapkan secara keseluruhan harta kita ataupun secara jujur, inilah gerbang awal kita, PPS ini. Kita masukkan semua, tinggal nanti ke depannya seperti apa pengembangan usaha sudah harus bisa cari pasien ya. Yang penting rapi lah ya. Rapi itu paling bagus. Sepak terjangnya nanti ke depan udah pasiennya bisa atur dengan star marketing. Iya. Amin. Oke, pelaporannya ya kita screening dari awal. Pak Joni, kemudian apa yang belum diungkapkan dicatat. Ya, kemudian diikuti apakah di luar negeri, di dalam negeri,
kemudian uang dan sebagainya dicatat, Ya. kemudian ikuti apakah yang pertama atau yang kedua. Setelah itu masuk ke DJP online. DJP online. DJP online dengan catatan berarti sudah punya event kan? Evin, Ya, sudah event supaya nanti waktu mau e-billing juga udah bisa, udah gampang. Iya. Kalau belum ya silakan cepet-cepet lah mohon event. Iya. Kalau belum juga silakan mohon permohonan event atau NPP kalau belum ada. Iya. Nah, kemudian tadi mungkin izin menambahkan sedikit supaya bisa lebih jelas bahwa kadang-kadang kan namanya wajib pajak ini nilainya berapa ya? Aduh, ini tahun 85 udah gak saya ingat nominalnya berapa. Iya, ini karena pembeliannya udah lama sekali. Ini itu warisan, bagaimana ya? Warisan orang tua gitu loh. Ada harta, ya kan, ada rumah. Ya itu misalnya kalau nilai nominal itu untuk kas dan secara kas seperti yang tadi kita bahas bersama Pak Janet. Kemudian NJOP untuk kendaraan atau bangunan ya kan ada. Itu dinilai berapa? Lihat NJOP-nya, Pak. NJOP. Ya. Misalnya kalau belinya udah 20 tahun boleh kalau kita mau nilai lebih tinggi juga nggak masalah sih. Oke. Misalnya ditaksasi kembali ya, oleh bank. Boleh ditaksasi kembali atau evaluasi kembali oleh bank. Kalau NJOP kan sudah sama karena berdasarkan PBB kan. Setiap tahun itu kan ada dirilis oleh pemerintah. Untuk pajak pembangunan seperti apa. Itu di jalan ini berapa, di jalan ini berapa. Nah, kemudian nilai yang dipublikasi oleh PT Aneka Tambang kalau itu dalam bentuk harta, mungkin warisan dari orang tua, ada 2 kilo emas gitu kan. Nah, nilainya berapa? Ikuti aja nilai harta Aneka Tambang. Oke, misalnya kalau itu ada emas ya. Kalau misalnya rumah, Pak Joni, rumah kalau kita udah beli bisa aja NJOP itu lebih rendah. Banyak kan terjadi adalah lebih rendah daripada harga pasar itu sendiri. Bisa. Karena lokasinya bagus. Dan ada juga lokasinya kurang bagus, NJOP-nya lebih tinggi daripada pasar itu sendiri. Ini bagaimana? Kita anggap NJOP atau market price? Kita bisa kita punya kebebasan untuk mengikuti NJOP ataupun ke market price. Tapi Joni sih lebih menyarankan bahwa karena kan ini untuk nilai SPT kita juga sebenarnya. Silakan pakai nilai wajar kondisi pada saat itu. Nilai wajar ya. Kalau misalnya pun udah NJOP-nya udah kepleset jauh, ya kan, udah pakai nilai wajar silakan. Misalnya nilai wajar. Tapi kalau ada yang menggunakan nilai pembelian di awal dan boleh ternyata juga, nggak masalah. Pada saat 1 tahun lagi, 2 tahun lagi dijual, tapi harganya udah mungkin 5-6 kali. Iya, itu nanti bagaimana? itu kan pada saat penjualan itu kan ada kena pajak lagi. Pajak final lagi. Ya. Jadi secara teknis gak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, jadi silakan aja dilaporkan. Kemudian kalau misalnya ada nilai saham ataupun ada waran, ya itu nanti ikutin yang ada di BEI gitu loh. Bursa Efek Indonesia. Misalnya kita lupa gitu kan, ya udah lihat lagi, buka internet lagi ini nilainya berapa. Nah itu sih sebenarnya udah gampang dan udah lebih aspek hukumnya udah lebih terstruktur ya. Iya, udah terakomodir semuanya. Terakomodir semua. Nah ini Pak Joni, konsekuensinya bagaimana? Kalau misalnya TA nggak pernah ikut yang pertama sekali, kemudian ini program PPS katakanlah kelupaan seperti itu, tidak ikut, sedangkan hartanya ada di luar negeri dan banyak. Ya sebenarnya ini nanti kan 200% dari itu yang secara teknis sudah habis kan, karena di atas pendapatan sekian ratus juta itu kan pajaknya sudah 35%. Itu yang untuk kebijakan 1. Tapi kalau yang nanti untuk kebijakan 2 itu kan nanti di misalnya ini nggak ikut nih, banyak nih hartanya nggak ikut. Ya kan nanti akan ada pemeriksaan kan setelah ini selesai, mungkin pemerintah mulai melakukan perapian. Ini masih ada nih belum ikut nih, TA nggak ikut, PPS nggak ikut, ya udah dihitung nanti sesuai dengan tarif perbajakan yang ada, kemudian denda, kemudian itu semua sesuai dengan bisa di peraturannya. atas 30% Pak, sesuai dengan tata caraan misalnya KUP, kemudian tarifnya berapa, sanksi ADM-nya berapa, sanksi bunganya berapa, bisa di atas 30%. Bisa di atas 30%. Dan kalau misalnya ada yang tidak pernah bayar pajak Pak, mungkin
kalau bisnis agak jarang ya Pak ya, karena kan ada kaitannya dengan bank dan sebagainya. Bank juga pada saat buka rekening dan semuanya, NPWP semua itu sudah menjadi sebuah keharusan dan sangat link semuanya. WP untuk pribadi atau calon WP yang mungkin katakanlah dia belum pernah deklarasi, baik itu TA pertama maupun yang program PPS ini, konsekuensinya apa? Dia ada tabungan. Ya tentu nanti konsekuensinya paling bayar pajaknya pasti akan sesuai dengan pasti, apa? karena kena denda itu kan denda Bisa 2% maksimal per berapa bulan. persen itu? 2% per bulan kalau bunganya. 2% per bulan. Yes. Ya, nanti dihitung lagi kapan dapat asetnya, kemudian kenapa tidak dilaporkan. Ya, awal-awal kan pasti masuknya halal dengan filter peraturan yang masuk. SP2DK kan, surat permintaan dan laporan penjelasan data. Penjelasan data. Ya, jadi untuk WP yang sama sekali dia belum deklarasi SP2DK dulu. Betul, diminta penjelasan kan. Ya alasan ini kan saya Johnny pikir kan sangat wajar dan sangat lumrah. Jadi asas dasarnya untuk pelaporan ini kan self assessment. Seperti Pak Syania bilang tadi, ini adalah kesadaran sendiri. Nah, diberikan dulu kesempatan. Tolong dong dijelaskan ini harta dari mana gitu loh. Misalnya PPS sudah ada tapi nggak pernah ngapain gitu ya. Itu kalau dari analisisnya Pak Joni, misalnya tidak pernah lapor, katakanlah dia punya rumah, ya mungkin rumahnya sederhana lah, dan kemudian uang di bank itu nggak pernah lapor, atau laporannya kecil sekali, itu konsekuensinya pada saat itu bisa kena biaya berapa? Soalnya ini juga untuk sahabat Tribuners ya, mungkin ada beberapa yang kena case seperti ini karena ya mungkin ada yang mungkin ya saya tidak ada usaha dan sebagainya, tetapi ini penting karena sebagai orang tua juga kalau tidak rapi pasti nanti waktu diserahkan ke anak juga menjadi masalah, ada kewajiban yang harus diselesaikan. Pak Joni menilai seperti apa? Melihatnya ini prosesnya akan terjadi. Kalau dari sisi sebagai orang tua yang seorang pengusaha juga, artinya bahwa kerapian SPT ini juga memberikan satu edukasi kepada anaknya. Kalau non pengusaha Pak? Non-pengusaha, saya kan tidak ada menjalankan usaha, misalnya ada yang kalau mengatakan memang betul tidak ada usaha, yang memang tidak ada kewajiban perpajakannya gitu loh. Tetapi kan misalnya kalau tiba-tiba ada harta, ada harta yang diperoleh kemudian tidak ada di dalam laporan SPT atau mungkin tidak dilaporkan, nanti ini kan dipintakan penjelasan dulu Pak, dikasih kesempatan. Mungkin ini harta warisan dari dulu. Ya mungkin bisa. Ya kan? Ya ini nanti mungkin jadi masuk ke arah ranahnya harus berdiskusi lebih jauh kepada si AR-nya, daripada si WP itu. Solusinya seperti apa? Kan ini bukan harta saya. Saya juga mungkin keturunan ke-6 atau ke-5 yang menempati rumah itu. Ini kan di Medan sangat wajar dan sering terjadi seperti itu. Karena regenerasi yang dari orang tua ke anak, cucu dan sebagainya. Artinya bahwa juga kasihan lah kalau misalnya si anak udah generasi keempat, ya nggak punya penghasilan tetap, nggak punya pekerjaan. Saya yakin pemerintah juga pasti bisa menilai itu. Bijaksana juga. Nah, kalau memang dia punya usaha, kemudian dia nggak lapor, pas minta SP2DK-nya tidak bisa dijelaskan secara clear, kemudian dikasih kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang belum dilakukan oleh orang tersebut, masih ngeyel, masih bandel, jatuhnya tindak pidana perpajakan. Kurungan badan terakhir atau penyitaan aset juga bisa ya. Istilahnya harus rapi lah ya Pak Joni ya, sahabat Tribuners ya, kita mulai rapi karena manfaatnya sebenarnya sangat banyak sekali. Satu manfaat ya memang untuk pembangunan ya, tetapi manfaat bagi WP juga sangat banyak ya, kemudahan bank dan sebagainya, ekspansi usaha, insentif pajak, apalagi saat ini selama pandemik juga ya, tahun lalu insentif pajak kan banyak sekali, ada yang relaksasi dari pemerintah tidak perlu bayar pajak ya, kemudian tahun ini diperkirakan juga UMKM akan bebas pajak sampai 500 juta ya. Kemungkinan ya, yang undang HPP yang terbaru betul. Udah tanda tangan? Udah ya. Nah ini sangat banyak sekali.
transparansi untuk evaluasi dan supaya banyak sekali. Pak Joni, kita sudah bahas prosesnya, screeningnya, pelaporannya, ikut yang pertama atau yang kedua, kemudian konsekuensinya ya, denda dan sebagainya, tidak melaporkan. Nah, sahabat Tribuners yang ingin ya berkonsultasi ya dengan The Traco Consulting juga bisa ya, silakan hubungi Pak Joni. Pak Joni bisa dihubungi di nomor handphone atau kantor di mana Pak? Di email juga boleh. Di email ya. Ya, detraco@hotmail.com. detraco@hotmail.com ya, silakan bertanya-tanya tentang perpajakan ya, siap membantu sahabat Tribuners yang berbisnis, yang ingin mengungkapkan pajaknya, yang ingin berkonsultasi, silakan ya. Terima kasih. Traco Consulting udah sangat familiar dan banyak membantu klien di Medan Sumatera Utara, bahkan ada yang di luar kota juga, di Jakarta juga ada ya, sering traveling ke Jakarta dan Surabaya. Kalau semangat Joni sebenarnya kan lebih ke arah pada untuk edukasi perpajakan. Artinya bahwa orang sering katakan begini, kamu ngajarin detail begini nggak takut nanti klien kamu lari? Ya nggak juga dong, orang semakin inovasi perpajakan ini untuk DWP untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin gampang. Ya, edukasi orang untuk masuk ke arah itu ya bukan hal yang ini bagi saya. Mungkin nanti kalau dibayar itu hal kedua. Syukur, bonus lah dari Tuhan. Atau mungkin diminta untuk support ke perusahaan atau pribadi, silakan ya. Tetapi prinsipnya hati Pak Joni juga ingin memberikan terbaik pelayanan. Landasan Joni adalah bahwa itu usaha Bapak. Bapak harus mengerti apa yang Bapak kerjakan, termasuk kewajibannya. Nah ini loh, gitu. Luar biasa Pak Joni, yang selalu berbuat banyak untuk edukasi. Itu sedikit bisa kita lakukan, Pak. Luar biasa. Semoga semakin maju dan berkembang. Nah ini last question Pak, tips untuk sahabat Tribuners mengenai PPS ini dan pengungkapan pajak. Mungkin Pak, apakah saat ini masih mungkin nggak perusahaan atau pebisnis yang memiliki laporan keuangan itu mungkin lebih dari 2, lebih dari 1? Dan ini boleh tidak dijawab Pak John, silakan. Kalau memang ini ada edukasinya silakan jawab. Kalau tidak ada, mungkin ini ya idealnya kan kita harus kembali ke satu buku ya. Idealnya memang kita harus kembali kepada satu buku. Semua transparansi di satu buku. Pertanyaan pajak, betul sekali. Pertanyaan Pak Syardiat ini agak berat ya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga begitu. Katakanlah perusahaan oknum lah gitu ya. Tidak semua ya, tidak sahabat Tribuners, tetapi ya disclaimer dulu. Ya ada perusahaan yang masih ada perhitungan yang berbeda-beda ya. Saran dan tips dari Pak Joni untuk itu. Tujuannya mungkin mindsetnya bukan mindset bisnis Pak. Tapi mindsetnya adalah mindset hit and run. Ya kan, nah, itulah yang dipenuhi dengan oknum-oknum itu. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa memang di stakeholder manapun itu tetap ada oknumnya. Tapi kedepannya kan sudah harus rapi Pak. Misalnya kita mau katakanlah mendapat suntikan modal dari bank. Harus. Laporan pajak sudah harus dilampirkan. Betul. Termasuk omset dan sebagainya, laporan keuangan yang sudah teraudit dan tidak terlepas dari laporan pajak. Betul. Memang harus audit. Seperti itu ya. Dorongan kita dari sisi edukasi adalah dari segi praktisi perpajakan juga demikian, artinya bahwa ayolah mari kita coba artinya untuk serapi mungkin lah, semaksimal mungkin ya. Kalau kita khawatir pembangunan pembayaran pajak yang berlebihan, saya kira mungkin karena ketidakjelian di dalam memenuhi atau mengikuti peraturan perpajakannya yang ada ya. Mungkin ada yang seharusnya kita tidak bayar, yang kita bayar. Kan ada yang namanya objek-objek yang bukan objek perpajakan penghasilan, yang bukan objek pajak. Dan penguasaan terhadap pajak ini sangat penting ya Pak. Karena ini adalah sebuah pengetahuan yang harus kita pelajari di dalam hidup ini. Finansial, pajak, marketing, SDM dan sebagainya, supaya nanti di dalam menjalankan bisnis juga akan lebih efisien dan lebih baik lagi ke depannya. Kalau bahasanya Pak Syardiat adalah kemudian saya gabungkan adalah screening aktivitas
usaha. Bisnis ya. Iya, jadi nanti dapat nih, oh ini aktivitasnya harus bayar pajak nih. Ya. Oh yang ini harus enggak. Oh yang ini nanti dipungut. Selagi mengikuti peraturan regulasi, saya pikir itu adalah hal yang baik. Iya, betul. Bisa efisien kan? Edukasi seperti itu, Pak. Bagus betul. Ya. Luar biasa Pak Joni yang selalu mengedukasi ya. Itu di mana aja edukasinya Pak Joni selama ini? Di kampus ya banyak ya, di kampus pernah. WP juga ya, kadang konsultasi ya teman-teman juga kadang tanya, kemudian klien juga saya ya pada akhirnya nanti dia mau berdikari sendiri tidak mempergunakan jasa kita ya mau welcome ya, nggak bakalan kita apa-apain kok. Iya. Baik, terima kasih Pak Joni untuk waktunya sharing banyak kepada sahabat Tribuners mengenai program pengungkapan secara sukarela 2022. Saran dari Pak Joni untuk WP dan calon WP. Saran untuk WP Tribuners, mari kita start screening dulu. Silakan ambil kesempatan ini, manfaatkan program yang telah diberikan oleh pemerintah, program pengungkapan sementara sukarela PPS, kembangkan bisnis Anda. Dan deklarasi secara maksimal lah ya. Artinya mengikuti peraturan dan deklarasi lah. Biarlah mengikuti awareness pajak ini kita penting ya, akan banyak diberikan kemudian. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih yang sudah hadir di studio sharing banyak pada sahabat Tribuners. Ya, terima kasih sahabat Tribuners. Saya selalu untuk Anda semuanya, sukses selalu juga. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis episode berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.